Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum KONI Kabupaten Halmahera Utara, yang juga adalah Bupati tidak tercerita, Bapak Insinyur Frans Maneri. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Halmahera Utara, hadir bersama kita Bapak Dandim 1508 Halmahera Utara. Yang saya hormati Pak Sekda dan para pimpinan OBD Kabupaten Halmahera Utara yang sempat hadir, Sekung KONI Maluku Utara yang saya hormati, rekan-rekan jajaran pengurus KONI Halmahera Utara yang saya hormati, dan yang saya banggakan tentunya seluruh rekan-rekan pengurus cabang olahraga yang ada di Kabupaten Halmahera Utara yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama tentu saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala perkenaannya pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berada di tempat ini dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional kita, karena kita telah menerima amanah untuk mengurusi masyarakat olahraga di Halmahera Utara ini dengan kondisi sehat walafiat. Pak Ketua dan hadirin yang berbahagia, saya alhamdulillah sudah berada di Halmahera Utara dalam rangka ada kegiatan provinsi juga di Halmahera Utara, yaitu rapat kerja pemuda dan olahraga se-Provinsi Maluku Utara kemarin. Dan alhamdulillah hari ini saya dengan KONI Kabupaten Halmahera Utara. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan terima kasih dan selamat kepada rekan-rekan KONI Utara, bahwa satu-satunya atau salah satu dari kepengurusan KONI yang bisa berjalan, bisa bergerak pada koridor kita, itu adalah KONI Halmahera Utara. Mulai dalam proses pembentukannya, kemudian dalam operasionalisasi kepengurusannya. Ini yang menjadi kebanggaan saya sebagai Ketua KONI Maluku Utara. Jadi kalau misalnya saya diminta datang dan dikasih pilihan-pilihan, maka saya lebih senang datang ke Halmahera Utara. Bukan saja karena sebagaimana yang saya sampaikan, karena memang saya berumah beda. Jadi teman-teman sekalian, bahwa saya di mana saja momentum kesempatan saya berbicara dalam kapasitas saya sebagai Ketua Umum KONI, saya bilang bahwa prestasi the second number. Prestasi menurut saya ini, the first number is memperbaiki organisasinya. Kita tata organisasinya dengan baik, kita jalankan seluruh mekanismenya dengan baik, insya Allah kita bisa melaksanakan seluruh proses itu untuk meraih prestasi yang baik. Coba kita bayangkan, sudah jangan berpikir bagaimana organisasi apa saja ini. Saya mau cerita sedikit. Kalau dia di dalamnya amburadul, bakulai kiri kanan, bakusiku kiri kanan, tak tahu ketua lari ke mana, sekretaris lari ke mana, apakah jalan programnya? Enggak kan? Sama juga dengan kita. Oleh karena itu saya selalu semangat datang ke sini, karena saya lihat penataan organisasi yang baik itu salah satunya ada di Halmahera Utara. Ini terbukti dengan prestasi Halmahera Utara juga dibanding dengan 9 kabupaten kota yang lain di Provinsi Maluku Utara ini juga cukup bagus.
cukup bagus. Nah, oleh karena itu menurut saya ini adalah satu hal yang patut kita pertahankan. Di tahun ini Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua yang saya hormati, bahwa event olahraga kita akan menghadapi sebuah momentum yang akan menyatakan seberapa banyak peserta kita yang akan mengikuti PON Aceh dan Sumatera tahun 2024. Tahun ini adalah pra kualifikasinya. Dari seluruh cabang olahraga, 53 cabang olahraga yang dipertandingkan di PON tahun ini akan menentukan berapa orang Maluku Utara IKO nanti di PON. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan yang nanti sebentar melakukan rapat kerja agar tolong dibahas juga terkait dengan bagaimana penyiapan atlet-atlet kita yang akan kita kontribusikan ke provinsi untuk mewakili provinsi Maluku Utara ini mengikuti Pekan Olahraga Nasional nanti. Komitmen saya dan itu ketegasan yang tidak bisa kita tawar-tawar adalah bahwa mengikutkan peserta ke PON itu adalah yang benar-benar dia berprestasi, bukan karena dia adalah saudara atau dia adalah siapapun dia. Saya akan melakukan pengawasan langsung. Saya dengan Pak Dr. Samsudin sudah membentuk tim review, Pak Enos. Jadi terus khawatir kalau misalnya ada atlet dari Halut yang dia berprestasi dan dia tidak ikut, laporkan saya. Saya akan minta tim review untuk mengkaji. Apa tugas tim review? Tim review itu bertugas, sebelum saya informasikan bahwa anggota-anggota tim review itu terdiri dari para pakar ya, para dokter distrik, para praktisi yang benar-benar. Jadi mereka akan melakukan review terhadap usulan dari setiap cabang olahraga di tingkat provinsi terkait dengan peserta pra kualifikasi PON. Sehingga ini untuk menghindari jangan sampai di tingkat provinsi karena ada satu dan lain mereka mengusulkan nama-nama yang sebenarnya tidak pantas kita kirim ke PON. Ini sekali lagi saya tegaskan di hadapan Pak Ketua yang juga adalah Bupati Halmahera Utara dan rekan-rekan pengurus. Saya akan turun langsung karena sebelum saya jadi Ketua KONI, hal-hal ini yang menjadi permasalahan kita, betul? Yang seringkali datang ke telinga ini, Pak ini bagaimana Om? Sebenarnya dia ini yang juara, kok yang berangkat yang itu. Dan kalau persoalan-persoalan seperti tidak kita tuntaskan, kawan-kawan sekalian, maka kita akan tetap berada pada peringkat yang selama ini kita raih sejak tahun 2004, peringkat 30. Pak Bupati, orang ini sudah 5 kali ikut PON dan 55 semua ketong setia yang ke-30. Makanya saya bilang kemarin, saya paling mulai saat ini saya bertekad untuk membenci angka 30. Saya paling benci. Oleh karena itu kita akan berusaha dengan segala daya dan upaya kita dengan merubah sistemnya untuk agar supaya kita bisa keluar dari angka 30 itu. Insya Allah kalau kita pernah mengukur prestasi di Jawa Barat tahun 2016, 1 medali emas, 2 medali, 1 medali emas, 1 medali perak dan 2 medali perunggu, kita sudah di angka 30. Itu cuma 1 medali emas, angka 30. Waktu saya dengan kawan-kawan tinggi bisa menghasilkan 1 medali emas. Kalau tahun tambah lagi 1, keluar kita dari angka 30 itu. Makanya di PON 2024 Pak Bupati dan Pak Ketua kami menargetkan minimal 3 sampai dengan 4 medali emas. Saat ini kita punya atlet atletik, ada 1 di Platnas, kita punya atlet tinju juga berpotensi untuk ke Platnas. Kemarin saya baru pulang dari Bangkok Pak, bawa anak itu. Kemudian kita punya atlet sepatu roda, juga adalah peraih medali perak di PON yang lalu. Kita akan kuliahkan dia di Jawa Tengah selama kurang lebih 3 bulan nanti. Dan kita berharap inilah potensi-potensi yang akan bisa mengeluarkan kita dari angka 30 itu. Nah, saya berharap teman-teman di Halut silakan melakukan rapat kerja, rumuskan program dengan baik, termasuk salah satunya di dalamnya adalah merumuskan
rencana-rencana untuk bisa berpartisipasi dalam prakualifikasi PON Aceh Sumut tahun 2024. Saya kira itu. Nanti sebentar saya diminta juga dengan Pak Doktor oleh Pak Enos untuk mungkin sebentar kita sharing pendapat dengan teman-teman pengurus. Nanti sebentar ada waktunya. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Saya terakhir satu lagi Pak Ketua, ini ada BPJS. Kami di Provinsi Maluku Utara telah menandatangani juga memorandum MOU-nya atau PKS-nya. Itu kan Partai Keadilan Sejahtera ya. PKS itu perjanjian kerjasama dengan pihak BPJS. Saya kira ini juga penting Pak, karena biar bagaimanapun atlet ini harus kita jaga keberadaannya, jaga bisa membackup mereka dengan layanan asuransi kesehatan dan sekarang namanya asuransi ketenaga kerjaan. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti juga di Halmahera Utara. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan, saya akhiri dan terima kasih banyak. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan Bupati Halmahera Utara sekaligus membuka dengan resmi rapat kerja anggota KONI Halmahera Utara tahun 2023. Kami sapa dengan hormat Bapak Insinyur Frans Madeni, kami silakan. Terima kasih kepada acara yang saya hormati Pak Dandim 1508 Halmahera Utara, Pak Ketua KONI Provinsi bersama jajaran dan sekretaris umum, teman-teman pejabat struktural Senat 2 yang hadir, Panispora, staf khusus dan asisten, Ketua ASKAP dan juga Kadis DLH, dan yang teman-teman dari pengurus BPJS, saudara semua, pengurus cabang olahraga, teman-teman pengurus KONI yang hadir dan yang kami banggakan, panitia pelaksana penyelenggara Rakor KONI Kabupaten Halmahera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu dan salam olahraga. Harus sedikit buat kancing cara kita. Jangan tuh orang demo bertombol kancing. Harus kebijakan kita demo, harus demonstrasi bagaimana membawa Halmahera Utara menjadi juara. Cuma Pak, kemarin saya kirim bola Persihalu. Waktu berangkat saya pesan, tolong berdoa kuat. Sebetulnya bisa masuk final. Kalau ternyata beberapa presiden itu tetap kalah. Dan betul, tapi dengan kekalahan itu 2 bulan saya kasih bonus karena tidak berkelahi. So jadi berkelahi pertama Pak cuma ketemu gol, tapi yang mau dikalah itu kan cuma kalah karena apa namanya penalti ya. Saya rasa semua tahu, dan itulah budaya Maluku Utara Pak. Itu semua dilahirkan di Maluku Utara. Saya juga berkiprah kurang lebih berapa tahun di Ternate, seperti itulah. Jika budaya olahraga ini masih sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Ketua Umum KONI, masih berpihak pada saudara, kenalan, tentu bisa. Bukan toh keluar dari 30, tapi toh bisa juara 1 dari bawah. Provinsi Maluku Utara sekarang, provinsi di Republik ini kan sudah 38 ya, tambah 5. Baik-baik itu ada di urutan ke-38. Tapi dengan semangat yang saya lihat dari Ketua KONI Provinsi, karena beliau juga dulu pegang cabur sampai sekarang apa ya? Pertina masih? Oh, sudah tidak. Mudah-mudahan Pak.
Kemarin pun dari sini juga ada sedikit perdebatan menyangkut dengan silat. Mungkin itu akan benahi juga karena ada beberapa cabang. Tidak ada seorang pemimpin yang tidak berkerinduan untuk timnya harus kalah. Kita harus pakai slogan TNI, terutama di kopi di bawah itu, pantang pulang sebelumnya. Slogan itu harus. Kita bilang bagaimana belum dibaca, aku bilang ya mudah-mudahan untuk menang. Tidak boleh ada kata mudah-mudahan. Semangat itu harus menang. Soal kalah itu soal nanti. Ini satu apa? Cabut apa katanya? Ya pukul dibilang muat tadi. Ini akhirnya kalau orang urus, dia mau urus sendiri di apa? TV-nya. Kesian. Makanya dia bilang harus bukan menembak, bukan itu yang di belakang. Langsung berapa? Coba berdiri. Ini Pak Dandi, lomba guling di atas ring itu, tas apa? Itu laki-laki. Jadi dia setuju. Yang saya heran dia selain manajer, sebagai manajer, dia juga aktif dan dia juga punya itu memang luar biasa. Tapi semangatnya luar biasa. Cuma itu gara-gara di pemerintah kan tidak adil ya. Tapi kali ini untuk hal di KONI ya antara banyak tapi lumayan lah. Kami bertekad hanya tinggal KONI yang urus, dia kesalahannya saya ketua, saya ini cuma sombar. Sekretaris, wakil ketua dan lain-lain harus jujur. Saya bilang belajar jujur kepada teman-teman cabur lain. Pembagian juga harus bukan merata tapi representasi. Kalau merata berarti kalau ada 20 cabur, toh bagi 20. Kalau representatif berarti toh lihat berapa unggulan dari setiap cabur itu. Jadi dia tidak sama, tidak boleh toh bagi satu cabur itu harus katakanlah 1 miliar, terboleh dibagi 20 sama, harus dilihat per cabur yang kegiatan sesuai dengan kegiatan dan aktivitas yang diikuti. Saya sudah dilaporkan oleh sekretaris bahwa tahun ini tuh ada berapa banyak yang mau ikut seleksi dan ya, yang ada berapa cabur yang mau persiapan ini. Ya, 14. Jadi harus betul-betul seleksi dulu di sini dan saya mohon pemahaman kerjasama yang baik dari setiap cabur pengurus untuk harus betul-betul bekerja sama dengan KONI sehingga dalam pembagian anggaran itu juga merata. Saya ke waktu ini kan sampai 2025. Baru saya selesai. Itu pun kalau tidak ada PSU mungkin. Kalau tidak ada PSU berarti saya akan sampai di Desember atau Januari 2025. Kalau PSU pun dia ada berlomba, mudah-mudahan mau pulang PSU terus supaya saya bupati terus sampai akhir 2025. Sebagai atur ini, saya sangat berkeinginan bahwa dari 9 kabupaten kota harus unggul di bidang olahraga. Dan seperti yang tadi dikatakan, betul gue punya target Pak Sek nanti diatur dan teman-teman dari 20 cabur yang ada di Halut, apa yang menjadi target utama supaya bisa naik dari untuk Maluku Utara kita berada di posisi mana? Kedua, Pemprov. Itu cabur apa yang unggul? Menembak sama voli. Itu yang harus dijaga dengan tidak mengurangi yang lain. Bagaimana memberikan support supaya cabur-caburan silat juga kalau tidak salah. Silat juga karena silat itu dia ada berapa medali itu, berapa emas ya. Ada silat, ada karate. Kalau Pak Pendeta punya apa? Taekwondo. Ini kan salah satu pelatih nasional juga. Cuma ada medali emas kemarin di kita belum ya?
Ada ya? Itu. Taekwondo 5 tuh luar biasa. Saya malah rencana kalau ada yang berprestasi, yang penting dia masuk dulu ke sana. Kalau mereka belum punya kerja, kita mau masuk di tenaga kontrak daerah. Bola kaki sudah saya mulai, nanti di cabut-cabut lain juga. Sehingga mereka itu terus cari dulu, dan terima honor saja. Selagi tidak ada aktivitas, mereka wajib hukumnya harus ke kantor. Nanti titip di beberapa dinas. Pada saat ada aktivitas, mereka keluar dan melakukan aktivitas. Jadi honor mereka itu akan untuk bisa menjaga stamina. Dan kalau itu ada, berarti dia terkait dengan tenaga kerja BPJS. Tenaga kerja. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Niat hati kami, tidak ada pemimpin yang mau daerah ini terlepas dari saya ketua KONI, saya ini bupati. Makanya saya bilang berbahagia orang Halu yang ketua KONI-nya bupati itu bisa masih ada kewenangan untuk geser kiri geser kanan. Kuncinya adalah saya bilang sama Pak Robi dengan bendahara, sudah bilang itu bendahara dan pegawai juga ya, pegawai hati-hati, jangan korup, jangan sampai kedapatan korupsi, jangan tambah-tambah anggaran, terboleh. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Sebentar mungkin silakan melakukan rapat kerja dan dibahas tentang yang tadi saya bilang, supaya jangan nanti pada saat mau bikin baru melawan cabur ini tak ada doi, cabur ini tak ada doi. Tetapi kalau sudah direncanakan dan itu sudah di setel, kita berdoi masih berapa? 500-an, sisa 100. Ya itu belum perubahan. Kalau harus kelihatan untuk masa perubahan lagi, itu dia bisa nanggung bupati di situ. Tapi kalau ada bupati, boleh belum kalau saya tidak menulis kakak. Demi daerah dapat bisa siap berkorban. Yang penting dipakai yang sesuai dengan keberuntungan. Dan saya tak mau tombol dari luar. Ingat, tong kirim mewakili wilayah harus ber-KTP Halu. Itu kadang-kadang lebih baik tong tak juara daripada juara untuk sewa orang dari DKI, tong sewa dari Surabaya. Tetap sekali supaya ada semangat Pak Jasmani. Tadi pagi pengurus Nisam bola kaki Nisam saling Galela Persega. Dia bilang Pak Bupati, lebih baik Persega juara 2 kita tak. Karena Persega itu bermain Galela asik cuma 3 orang. Terus lebih baik Persija 1000% dari dia pelatih sampai dia pemain, dia coach semua gale-gale hal heran itu begitu. Galela sampai dia malah pemain Galela dia bermain sampai Malifur. Itu saya selalu. Itu yang saya mau seperti itu. Jangan coba sombong pakai bendera orang lain. Saya bilang Robi, coba latih lebih baik tong sewa orang luar datang kasih latihan. Tapi bukan tong sewa dari orang untuk berjuang berlomba. Itu yang saya bilang terboleh. Ini yang harus tong sikapi supaya semangat orang Maluku Utara khususnya Galela atau Belokau yang dikenal dari dulu semangat cangga, hari ini tong bercangga berjuang melalui bidang olahraga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mohon petunjuk dan ridho daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga rapat kerja Komite Olahraga Nasional Kabupaten Halmahera Utara bisa berjalan dengan baik di bawah tuntunan dan kasih Tuhan Allah Yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Jumat 24 Februari rakor KONI Tobelo dinyatakan dibuka. Saya perkenalkan yang menampingi saya ini Bapak Dr. Samsudin, Sekretaris Umum KONI Provinsi Maluku Utara. Lalu saya seperti namanya yang ada di saya diminta
atau lebih tepatnya Poni Halut meminta kita dari provinsi untuk bisa urun rembuk dengan kawan-kawan di Halut terkait dengan kebijakan keolahragaan di Provinsi Maluku Utara. Tadi saya waktu sambutan di awal saya sudah sampaikan bahwa kemarin kita rapat kerja atau rakor sinkronisasi program kebudayaan dan keolahragaan Provinsi Maluku Utara, dan kami satu bagian dari kegiatan tersebut. Dan hari ini kita akan sama-sama. Namun saya beri kesempatan nanti ke Pak Sam untuk menyampaikan materi strategi rapor dan Aceh. Jadi gini, kita akan hanya bicara ya nanti Pak Sam bagaimana strategi kita, karena tahun ini kita akan prakualifikasi, tahun depan kita akan pon. Ya, oleh karena itu sekarang ini Provinsi Maluku Utara atau Poni Provinsi Maluku Utara sedang mempersiapkan pola penanganan atlet untuk menghadapi prakualifikasi PON. Dan pola penanganannya ini kita akan buat secara baik, efektif untuk menghasilkan atlet-atlet yang berpotensi dan berpeluang lolos PON. Nah, kita jangan bermimpi ikut PON, kawan-kawan. Kalau kita tidak lolos PON, betul nggak? Ya. Jadi yang kalau persiapan prapon ini tidak hebat, percuma. Jadi mending ketong baru ini persiapan prapon ini. Maksudnya kalau pakai bahasa kasarnya begitu. Dengan cara apa? Kita harus benar-benar mempersiapkan dengan segala instrumen yang kita miliki agar supaya kita mendapatkan satu tim yang benar-benar bisa menghasilkan hasil yang baik pada kualifikasi. Ada beberapa instrumen yang sudah kita susun, nanti akan disampaikan secara detail oleh Pak Dr. Samsudi. Yang pasti sebagai ketua PONI semangatnya adalah bahwa kalau kemarin kita hanya bisa mengirimkan kurang lebih dari 14 tahun kurang lebih sekitar 70 atlet ya di tahun. Dari aspek kuantitasnya, kuantiti banyak itu. Tetapi ternyata setelah kita melakukan kajian banyak, itu memang banyak. Nah ini yang menurut saya kalau kita ubah sejak sekarang, kita melakukan perubahan mendasar dari pola rekrutmen, ya tetap bagus. Tetapi saya juga bersama dengan itu saya punya keyakinan jika kita mampu dan mau melakukan perubahan yang tidak lagi mengandalkan kuantitas tetapi kualitas, maka insya Allah kita dan di mana-mana kita harus melakukan yang disebut dengan skala prioritas. Saya bilang ketika rapat dengan cabur seluruh Maluku Utara, Maluku Indonesia ini APBD-nya sudah hampir 3.000 triliun lebih APBD kita tahun 2023. Hanya dialokasikan oleh Mister atau oleh Mas Jokowi kepada 6 skala prioritas pembangunan. Itu tingkat nasional. Kemarin itu ke kabupaten ini mau berapapun duitnya pasti ada PKS-nya. Ya Pak mantan Kemenpora kebijakan umum dan lawan prioritas sebentar. Itu ini provinsi Utara tentang politik prioritas yang nggak nyambung.
dalam aspek manajemen apapun nggak nyambung orang apa kayak gitu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita benar-benar kali ini harus oleh karena itu kenapa saya bilang Bapak Dr. Langsung dulu sebagai nanti koordinator di review bahwa saya akan menjadi bagian dari, karena secara teknis saya ini sudah cukup ini ya, sudah cukup banyak pengalaman di bidang teknis terutama olahraga bela diri, karena dalam posisi sebagai wakil sekretaris jenderal pengurus pusat pertandingan. Saya juga nanti asistensi pelatnas tinju Indonesia. Saya berada di pelatnas sudah sejak tahun 2013 ketika SEA Games di Myanmar. Saya adalah manajer Indonesia, bukan manajernya Busana, bukan. Di Indonesia di SEA Games Myanmar. Saya juga adalah manajer timnas Indonesia pada kejuaraan Asia di Dubai. Kalau yang teman saya di Facebook pas itu perkembangannya. Kemudian yang terakhir saya adalah manajer timnas Indonesia pada kejuaraan Asia di Bangkok beberapa hari yang lalu begitu perkembangan di akun Facebook saya. Jadi saya tahu betul bagaimana dinamikanya terkait dengan terutama teman-teman yang olahraga bela diri. Saya bilang ke orang, sekarang ini jangan lagi main-main asal tolak kemari, tak tahu dia ujung pangkal di mana. Harus betul-betul bisa menggambarkan kekuatan, harus punya kemampuan sport intelligence, mengetahui kekuatan head to headnya, harus wajib dimiliki. Baru bisa menyodorkan, ini loh, orang ini 10 orang ini kemampuannya di sini, prestasi ini head to head dengan negara ini atau di skala nasional dengan provinsi ini berpotensi untuk ini. Kalau misalnya dia captain menang di drawing berpotensi untuk ambil posisi ini. Itu yang disebut kemampuan sport intelligence, teman-teman sekalian. Ini yang kadang-kadang belum merata pemahaman kita, dan secara bertahap saya ingin semua pemahaman-pemahaman ini bisa diketahui dan bisa dimiliki oleh teman-teman yang terutama yang aktif di dunia olahraga. Sehingga itu pengantar dari saya. Nanti secara teknis terkait yang strategi merepresentasi secara prakon nanti disampaikan oleh Pak Lasanturi, tapi tetap saya akan mendampingi di sini jika ada 1-2 hal lain yang bisa saya sampaikan, silakan saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan melalui moderator untuk dilanjutkan dengan alasan. Terima kasih, salam olahraga.